warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah dari SD Negeri Bintang 2, beserta PPG BED 2 LPTK UIN Madura. Pada kesempatan ini, saya ingin merefleksikan pengalaman saya dan mempelajari modul 1 atau modul profesional Pendidikan Agama Islam yang berlangsung sejak tanggal 3 September sampai 3 September 2025. Senang rasanya tak bisa berbagi cerita tentang perjalanan saya mendalami 8 topik PPG ini. Saya merasa materi ini tidak hanya memperkaya ilmu, tapi juga membuka mata tentang tantangan nyata di lapangan. Dari 8 topik ini, saya menemukan gagasan utama yang sangat kuat, yaitu pendidikan Islam adalah tentang keseimbangan kita harus seimbang antara kita dan wahyu. Seperti yang diajarkan dalam topik 1, atau ayat muhkamat dan musabahat, dan topik 2 yaitu hadis dan Al-Quran. Akal kita punya batasan, tapi ia alat penting untuk memahami wahyu. Gagasan ini mendorong kita menjadi pribadi yang kritis, tidak mudah menerima kabar yang tak jelas seperti yang dibahas dari topik kriteria hadis. Sayangnya dari topik yang ada sering muncul miskonsepsi yang berbahaya. Contohnya, ada yang beranggapan bahwa hadis tidak perlu dipelajari karena Al-Quran sudah cukup. Padahal tanpa hadis kita tidak akan tahu cara sholat atau puasa yang benar. Atau ada pula yang mengira takdir itu berarti pasrah total. Ini fatal. Iman kepada takdir justru harus mendorong kita untuk berusaha maksimal, bukan menyerah pada keadaan. Dari semua topik, saya paling tertarik pada kriteria kesohihan hadis, kedudukan dan fungsinya. Mengapa? Karena di era digital ini informasi hadis, baik yang benar maupun yang palsu, menyebar sangat cepat. Mempelajari ilmu bukan hanya soal teori, tapi juga senjata bagi guru dan siswa untuk membentangi diri dari hoak yang sering disematkan pada agama. Ilmu ini mengajarkan kita untuk tidak gampang percaya, memeriksa syaratnya, dan melihat isi hadis-hadisnya, membuat kita menjadi muslim yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Tantangan ini, rencana aksi nyata sederhana dan realistis bisa diterapkan untuk berbagai topik. Yang pertama, yaitu membangun koneksi. Saya akan selalu memulai pembelajaran dengan mengaktifkan materi PAI dengan pengalaman hidup siswa. Misalnya, saat membahas akhlak karimah, saya akan sejak mereka bercerita tentang kebaikan yang pernah mereka lakukan atau terima. Yang kedua yaitu metode interaktif. Saya akan menghindari metode ceramah. Sebaiknya saya akan menggunakan bermain peran, studi kasus, atau diskusi kelompok yang ringan. Ini akan membuat siswa aktif dan tidak pasif. Terus yang ketiga yaitu adalah integrasi nilai. Setiap materi dari hadis hingga fikih akan saya sisipi dengan nilai-nilai penting. Misalnya, saat mengajarkan tentang hadis, saya akan ditekankan bahwa pemeriksaan kebenaran informasi adalah bagian dari kejujuran dan tanggung jawab seorang muslim. Dengan cara ini, saya tiap hari mereka tidak hanya menghafal, tapi juga merasakan relevansi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan memahami bahwa setiap ajaran memiliki landasan yang kuat. Secara keseluruhan, materi PG ini sangat berharga dan tidak hanya membekali saya dengan ilmu, tapi juga memberikan semangat untuk menjadi guru yang mampu melahirkan generasi muslim yang berakhlak mulia, cerdas, atau tidak mudah berombang-ambing oleh arus informasi yang tidak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.